Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Johari Jamil, NIM 3183110048. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan hak akses MySQL database atau sering kita sebut manajemen hak akses ya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen hak akses. Jadi fungsi dari manajemen hak akses itu sendiri yaitu sebagai keamanan atau security data-data yang ada di MySQL. Karena MySQL merupakan software database yang bersifat client server, yakni yang memungkinkan beberapa user dapat mengakses server MySQL dari manapun. Nah, untuk itu server MySQL harus benar-benar aman dari akses atau serangan orang-orang yang tidak berhak. Kemudian hak akses itu dibedakan berdasarkan MySQL host address-nya. Ya, ini ada 3. Yang pertama localhost, kemudian kedua menggunakan alamat IP, yang ketiga menggunakan persen. Nah, apa sih bedanya antara ketiga itu? Untuk localhost itu pengguna dapat mengakses semua database hanya dari komputer si super user atau pemilik. Sedangkan IP, jika kita menggunakan alamat IP tertentu, pengguna hanya dapat mengakses database dari komputer yang alamat IP-nya sudah diberikan hak akses oleh si super user atau si pemilik. Nah, sedangkan kalau untuk yang persen, yakni pengguna dapat mengakses database dari komputer mana saja atau ini bersifat universal. Yang penting kita tahu username dan passwordnya. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Kebetulan saya ini menggunakan tools MySQL-nya berupa SQL Yoke, dan saya juga sudah memiliki beberapa database di dalamnya. Kemudian kalau tampilan awal sebuah database nanti dia akan mengarahkan MySQL hostnya itu sudah terdefault pasti localhost dan username-nya root, dan passwordnya itu biasanya kosong, itu tidak ada. Ini yang tadi yang hak aksesnya ini berupa masih public atau universal. Jadi ini hak aksesnya berupa si pemilik database tersebut. Jadi masih bebas mau mengakses apa saja di sini. Kemudian, nah di sini di localhost ini sudah terdapat beberapa database. Di antaranya ada Employ, Kedai Kopi Pirak, Pabriku, kemudian toko buku. Nah, namun nanti saya akan menggunakan database toko buku ini saja untuk mendemonstrasikan mengenai hak akses. Mungkin langsung saja ya. Saya tidak akan menggunakan query, namun saya akan memanfaatkan tools yang sudah disediakan oleh SQL Yoke. Langsung kita klik saja. Di sini ada user manager, atau boleh juga di tools user manager atau control U. Kita klik ya. Nah, jadi nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk usernya, tampilan awalnya itu berupa root dengan host atau address hostnya itu localhost. Nah, di sini kenapa passwordnya sudah ada? Nah, ini jadi sudah terdefault ya. Namun kalau kita tadi masuk koneksi itu kita kosongin passwordnya, dia juga masih bisa koneksi. Terus di sini di bawah sini juga ada privilege yang dapat kita tetapkan untuk si user atau si pengguna. Kita bisa membatasi berapa kali query yang dapat pengguna lakukan di database tersebut per jamnya, ataupun mengupdate berapa kali, melakukan koneksinya berapa kali. Kita bisa set di sini. Kemudian langsung saja kita membuat add new user ya. Kemudian kita buat usernya admin 1 saja. Kita coba privilege-nya ini menggunakan alamat IP. Kemudian passwordnya kita set 12345. Kalau sudah, kita create. Yang ini kita abaikan saja ya, nggak usah kita itu, nggak apa-apa. Kita create. Nah, nanti maka akan berubah di sininya. Usernya itu sudah berganti menjadi admin dengan host address-nya berupa alamat IP. Selanjutnya kita akan memberikan privilege atau hak akses kepada si admin 1 ini. Kita buat untuk yang ini saja ya.
database toko buku. Kita akan kasih privilege untuk si admin 1 itu hanya boleh melakukan select, melakukan query select, atau si admin 1 ini hanya boleh melihat isi database-nya saja. Dia tidak berhak untuk melakukan alter, delete, drop database, ataupun menginsert data baru. Nah, jadi untuk contoh pertama kita buat select aja dulu. Kita save, kemudian kita klik close, kemudian kita new connection. Untuk kita buktikan ya pembuktiannya benar apa enggak. Ini kita buat name-nya admin 1 saja, kita samain kayak username-nya. Dan ini terserah mau dikasih apa aja itu nggak apa-apa, terserah mau namanya apa. Kemudian untuk SQL host-nya sesuai yang tadi, alamat IP-nya 127.0.0.1. Kemudian username-nya disamain juga tadi admin 1 ya. Password-nya 1. Kemudian portnya ini tidak usah kita rubah, kita pasang ini aja apa. Langsung kita koneksi. Save-nya ini. Nah, di sini akan tampil admin 1@127 dan database yang muncul hanya ada toko buku saja. Perbedaannya ini ya. Kalau yang ini tadi kan yang localhost, yang rootnya itu semua database-nya muncul. Sedangkan di admin, gara-gara sudah kita buatkan privilege, jadi hanya yang muncul database-nya berupa toko buku saja. Dan kita buktikan tadi si admin 1 ini hanya boleh melihat saja. Coba kita gunakan query select bintang tabel pengarang, coba pengarang. Oke. Nah, ternyata muncul hasilnya. Jadi bisa ya, si admin 1 ini bisa melihat data-data yang ada di database toko buku ini. Coba tadi kan cuman query select aja. Sekarang kita mau coba update, bisa nggak sih? Atau kita tambahkan data baru deh di sini. Kita tambahkan data baru, bisa nggak sih? Pembuktian ya. Ini KPENG 010. Kemudian ininya Wildan aja. Wildan Jauhari pengarangnya. Kemudian coba kita save. Nah, dan ternyata di sini muncul MySQL error. Error message-nya atau pesan errornya yaitu nih. Insert comment Denny to user admin 1. Jadi admin 1 ini nggak boleh melakukan insert. Yang boleh itu hanya localhost. Gitu. Sedangkan di sini dia menggunakan alamat IP. Jadi dia tidak dapat melakukan insert. Kita oke. Terus datanya kesimpan nggak sih di sini? Ya udah, kita buktiin aja ya. Coba toko buku tabel bintang pengarang. Nggak muncul ya, ternyata nggak ke-save di sini. Coba sekarang kita buat privilege-nya, kita tambahin untuk si admin 1. Kita kembali ke user, ini masih admin 1. Kita buat privilege untuk di toko buku, dia bisa insert. Oke, coba ya, kita save change. Close. Nah, untuk ini yang koneksi tadi kita ini close lagi. Kemudian ini nggak usah save aja. Kita tambahin baru. Ini connection. Kemudian ini sudah ada ya, admin 1 connection-nya, host address-nya ini, partition-nya ini masih ada, langsung kita connect aja. Nah, langsung kita buktiin. Select bintang from pengarang. Oke. Nah, kita coba untuk melakukan insert. KPENG 011 tabnya Wildan Jauhari. Nah, ini tadi data terakhirnya KPNG 10 Cynthia Haryadi. Kita tambahin KPENG 011 Wildan Jamil. Kita save. Nah, ternyata bisa, tidak ada muncul pesan error. Coba kita run lagi biar
Ini kita close saja. Tadi udah kita refresh. Ya, query success yang tadi penyesuaian tadi. Terus kita ini lihat resultnya tersimpan di sini. Kemudian apakah yang di database localhost juga kesimpan datanya? Coba kita lihat. Kita refresh lagi ya. Kita buktiin nih, apakah cuman di situ aja yang tersimpan atau di sini juga tersimpan. Dan ternyata di sini juga tersimpan. Nah, jadi itu ya, fungsinya hak akses tadi itu sangat berpengaruh. Ya, pengaruhnya sangat penting. Misalkan kita nggak mau memberikan hak akses kepada si admin 1 untuk menginsert, ya udah dia nggak bakal bisa, gimana pun caranya dia nggak bakal bisa menginsert data baru, kecuali kalau kita sudah berikan hak akses apa aja yang kita inginkan. Nah, nanti baru dia bisa lakukan. Kemudian kita contohkan lagi yang tadi admin user ya, kita gunakan yang persen, username-nya kita isi admin 2 aja, hostnya kita persen, passwordnya 12345 Kemudian kita kasih akses di toko buku ini aja lagi. Kita kasihin anunya select boleh, dia pilih select, kemudian insert, kemudian dia boleh nge-delete boleh ya, kemudian dia boleh update. Nah, dia boleh nge-update. Oke, kita save. Dan kita close. Kita buat new connection lagi. New aja. Admin 2. Kemudian ini kita ganti. Nah, tadi kan persen, jadi kita boleh menggunakan alamat IP apa saja. Jadi misalkan saya ada komputer ini nih, saya mau akses database ini, bisa nggak sih? Ya bisa. Kita pakai IP komputer ini aja ya. Kita lihat IP-nya. Kita gunakan IP-nya ini 192.168.561 Kemudian username-nya sesuai yang tadi ya, admin 2. Passwordnya juga disamain. Jadi kalau untuk yang persen ini, yang penting kita tahu username dan passwordnya, itu kita bisa mengakses database tersebut. Kemudian kita connect. Kita set. Nah, muncul kan? Di sini alamat IP-nya ini. Kemudian tadi kita sudah memberikan hak aksesnya apa saja. Jadi kita buktikan saja. Kita share. Mengarah. Kita select. From maaf ya kalau agak ribut. Ini tadi database-nya sudah terupdate juga, tadi yang diupdate oleh admin 1. Sekarang kita tambah lagi, misalkan tambah jadi KPENG 012. Kemudian ini namanya Jamil aja, nama saya aja. Terus kita save. Nah, ternyata bisa. So, kita lihat di sini, apakah bisa juga? Sini kita refresh. Ini kita pilih lagi. Nah, ternyata muncul ya. Tadinya pada yang melakukan pengeditan atau pengupdatean data adalah admin 1. Kemudian coba kita cek di admin 1, maaf, yang tadi admin 2, yang admin 1 coba. Kita coba refresh, kita select. Nah, ternyata juga masuk di sini. Nah, jadi itu ya fungsinya. Oh ya, coba kita update deh. Yang ini Wildan Jari ini kita ganti Wildan aja.
Wildan aja kita save. Oke, kita save. Dan kita refresh lagi. Ini yang tadi. Nah, jadinya Wildan. Tadi kan awalnya Wildan Johari, sekarang jadi Wildan. Kita update. Coba kita tes di sini. Di sini masih Wildan Johari ya. Kita refresh. Nah, jadinya Wildan sudah terupdate secara otomatis. Di sini juga coba kita refresh. Kita lihat apakah juga lihat. Terus tadi kan admin 1 cuman boleh insert data baru. Nah, dia mau update bisa nggak sih? Coba kita lakukan. Nah, ternyata setelah diklik, misalkan seperti ini, kayak ini, kita tambah jadi Wildan jauh hari. Nah, ternyata muncul muncul error, yaitu update comment given to user admin. Jadi yang boleh melakukan itu hanya localhost. Jadi itu perbedaannya. Mungkin itu saja mengenai bagaimana cara membuat atau menggunakan hak akses di MySQL. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dan tidak sempurna, mohon maaf. Mungkin jika ada kesalahan bisa di komen di bawah atau bisa memberikan saya. Kurang dan lebihnya saya kiri.